Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anhi. Kali ini kita akan belajar mengenai KPK dan FEB. Yuk kita mulai pembahasan pertama, yaitu kelipatan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil dari bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan asli, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebagai contoh, kelipatan dari 3 adalah hasil kali dari perkalian 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Dan kelipatan 5 adalah hasil dari perkalian 5, yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari dua bilangan atau lebih yang besarnya sama. Ingat ya, persekutuan itu adalah sama besarnya. Sebagai contoh, kita ambil kelipatan dua bilangan yang tadi, yaitu kelipatan 3 dan 5. Coba, ayo perhatikan. Bilangan mana saja yang besarnya sama? Yap, betul sekali. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15 dan 30. Tapi, apakah hanya dua ini saja? Tentu tidak. Semakin kalian menambahkan kelipatan dari masing-masing bilangan, maka kalian akan menemukan semakin banyak persekutuan. Untuk kelipatan persekutuan 3 dan 5, selain 15 dan 30, ada juga 45, 60, dan seterusnya sehingga tak terhingga. Masuk ke pembahasan utama, yaitu KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, KPK adalah kelipatan terkecil yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sebagai contoh, marilah kita cari KPK dari 3 dan 5. Setelah sebelumnya kita cari kelipatan dan persekutuannya, ayo perhatikan. Dari sekian banyak persekutuan, mana sih yang paling kecil? Betul sekali. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Bagaimana? Mudah bukan menentukan KPK? Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi bilangan tertentu tanpa sisa. Ingat ya, tidak ada sisa. Sebagai contoh, kali ini kita akan mencari faktor dari 12. Pertama-tama, kalian dapat membuat tabel dengan dua kolom seperti gambar di samping. Supaya tidak ada yang terlewat, marilah kita membagi 12 dengan angka yang terkecil, yaitu bagi dengan angka 1. Apakah bisa 12 membagi habis 1? Jawabannya adalah bisa. 12 bagi 1 adalah 12. Maka bisa kita tulis pada kolom 1, angka 1, dan 12. Setelah 1, marilah kita coba membagi 12 dengan angka 2. Bisakah 12 dibagi dengan 2? Jawabannya adalah bisa. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi, bisa kita tulis di baris kedua angka 2 dan 6. Selanjutnya, yuk kita cari tahu apakah 12 bisa dibagi dengan 3? Dan jawabannya bisa. 12 dibagi 3 adalah 4. Maka bisa kita tulis di baris ketiga adalah angka 3 dan 4. Setelah itu, ayo kita cari apakah 12 bisa dibagi dengan 4. Tapi, berhubung angka 4 sudah ada dalam tabel, itu artinya pencarian faktor dari 12 sudah selesai. Sehingga kita bisa menuliskan faktor-faktor dari 12. Tuliskan dari angka yang paling kecil ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Contoh selanjutnya, marilah kita mencari faktor bilangan dari 15. Seperti biasa, kita buat dulu tabel 2 kolom seperti berikut. Untuk mencari faktor dari 15, caranya sama. Kita mencoba dengan membagi 15 dengan angka 1. Bisakah 15 dibagi dengan 1? Dan jawabannya bisa. 15 dibagi 1 adalah 15.
Maka kita tulis di baris pertama angka 1 dan 15. Setelah dibagi 1, ayo kita coba bagi 15 dengan angka 2. Dan 15 hasilnya tidak bisa dibagi 2. Karena tidak bisa dibagi 2, maka kita hapus angka 2 dan lanjut membagi 12 dengan angka 3. Karena 15 bisa dibagi 3, maka bisa kita tulis di baris kedua 3 dan 5. Pencarian selanjutnya, marilah kita bagi 15 dengan 4. Lagi-lagi 15 tidak bisa dibagi 4, maka kita hapus saja ya, dan mencoba membagi 15 dengan 5. Eits, ternyata angka 5 sudah ada dalam tabel. Itu artinya pencarian faktor dari 15 sudah selesai. Maka bisa kita tulis faktor dari 15 secara berurutan adalah 1, 3, 5, dan 15. Harap diingat, untuk mempermudah mencari faktor, biasakan untuk membagi faktor dengan bilangan 1 dulu. Lalu berlanjut, dan jangan ada yang kelewat ya. Dan jika ada yang sama, maka pencarian faktor sudah selesai. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor persekutuan. Yaitu faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sama seperti tadi, persekutuan adalah kita cari bilangan yang sama ya. Sebagai contoh, marilah kita gunakan lagi faktor dari dua bilangan yang tadi. Yaitu kita cari faktor persekutuan dari 12 dan 15. Coba perhatikan, bilangan mana saja yang sama? Yap, betul. Persekutuan dari 12 dan 15 adalah 1 dan 3. Sampailah kita di pembahasan terakhir, yaitu FEB, faktor persekutuan terbesar. FEB adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Sebagai contoh, kita masih menggunakan bilangan yang tadi, yaitu kita cari FEB dari 12 dan 15. Berapakah faktor persekutuan terbesar dari 12-15? Dan jawabannya adalah 3. Sampai sini, apakah kalian sudah mengerti bagaimana cara mencari FEB? Mari kita rangkum pembelajaran kita hari ini. Untuk mencari KPK, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut. Selanjutnya, langkah kedua, mencari kelipatan persekutuan. Dan langkah ketiga, barulah kalian bisa mencari KPK dari bilangan tersebut. Selanjutnya, untuk mencari FEB, langkah pertama, kalian harus mencari faktor dari bilangan tersebut. Langkah kedua, mencari faktor persekutuan. Dan langkah ketiga, barulah kalian bisa menentukan FEB dari bilangan tersebut. Sebagai penutup, Ibu akan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara kalian mengingat, mengerjakan FEB dan KPK. Untuk KPK, lihat di huruf akhir, KPK, K kali, maka pengerjaannya dengan cara hasil perkalian. Selanjutnya, FPB, B bagi, maka cara mengerjakannya mencari bilangan yang dapat membagi. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini, semoga kalian memahaminya ya. Assalamualaikum.